Renungan kita, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Aku tidak tinggi hati. Aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar. Aku hanya berharap pada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, sekali lagi tentang siara hidup dan kehidupan dari Daud, sang raja, yang mungkin saja Anda menyapa dia sebagai nabi. Apapun sebutan yang kita berikan kepada Daud, ayah Sulaiman ini, tidak mengurangi nilai yang ada pada dirinya, dan juga hasil dari gubahan dia mengenai cerita diri, mengenai hidup dan kehidupan yang total menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ini bukan lagi masalah siarah dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan yang dibatasi durasi waktu, tapi lebih menyangkut perjalanan hidup dan kehidupan yang di dalamnya ada interaksi keseharian dengan orang lain, dengan sesama. Dan di dalam interaksi tersebut, pemasmur menunjukkan dan berkata kepada Tuhan, aku menunjukkan hal-hal yang sesuai dan apa maunya Tuhan. Apa yang mau Tuhan ia kerjakan dan dia lakukan sebagai ciri khas diri, sebagai lifestyle yang ia tunjukkan kepada siapapun. Sehingga dalam teks ini kita melihat bahwa kalau kita renungkan ulang, maka kita bertemu dengan apa yang saya baca tadi. Coba saudara klik di bawah setelah judul, geser lagi ke sebelah kanan, berhadapan dengan tangan kanan Anda ada tanda seperti panah, Anda klik. Ya, kita baca lagi. Aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ketenangan hidup dan kehidupan, ketergantungan kepada Tuhan. Dan ada apa yang disebut kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan, sehingga pemasmur dengan berani berkata bahwa aku tidak sombong, aku tidak tinggi hati, aku tidak punya ambisi untuk hal-hal yang terlalu besar, karena dia hanya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam konteks kekinian kita, bagaimana Anda dan saya sekarang ini berada? Anda dan saya sekarang ini masih di dalam siara hidup dan kehidupan. Mungkin sudah mencapai usia di atas 30, 40, 50, atau lebih dari 60 tahun dan 70 tahun. Atau di bawah itu semua. Nah, di dalam durasi perjalanan siara hidup dan kehidupan ini, tentu saja
ada bangunan hidup rohani yang kita bangun pelan-pelan dan berproses dalam hidup dan kehidupan kita. Tubuh usia bisa sudah mencapai sekian tahun, tinggi sekian meter. Pengetahuan umum mungkin sudah mencapai hal yang luar biasa. Bahkan mungkin kita sudah memiliki sederet ijazah. Namun apakah rancang bangun rohani kita juga seperti atau selaras dengan ijazah yang kita miliki? Rancang pembangunan rohani kita apakah sudah mencapai kedewasaan melebihi dari usia psikologis atau usia tubuh kita, usia fisik kita? Pandangan dan pemahaman spiritual kita, kerohanian kita, apakah sudah mencapai atau melebihi dari nilai-nilai bahasa yang kita miliki atau kemampuan berorasi dan narasi yang kita miliki? Anda sendiri yang tahu semuanya itu. Pemasel melebihi dari apa yang kita bayangkan, dan bisa saja Anda juga melebihi dari apa yang Anda baca sekarang ini. Tapi di balik itu semua, saudaraku, dalam kemanusiaan, saudaraku yang saya kasihi, pemasel mengajarkan kepada kita bahwa di dalam durasi hidup dan kehidupan, di dalam perjalanan siara hidup dan kehidupan ini, ada hal-hal yang luar biasa yang patut kita kerjakan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak angkuh. Dan ketenangan hati, ketenangan jiwa itu patut terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akibat dari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita menyerah kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Tuhan, sepotong doa hamba-Mu ini naikkan kepadamu. Sepotong doa ini saya naikkan ke hadapan-Mu. Jadikan anak-Mu ini, hamba-Mu ini, mampu menenangkan dan mendiamkan jiwa hamba. Karena ada ketenangan dan ketentraman dari Engkau ya Tuhan. Ajari aku dan ingatkan aku ya Tuhan, agar tidak tinggi hati dan tidak sombong. Ajar aku supaya aku tidak mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajari aku terus-menerus supaya tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Amin.